Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1, tema 7. Di subtema 2, hewan di sekitarku. Di pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar mengenai hewan buas dan jinak. Ini ada di halaman 77 sampai dengan 80. Yuk dukung terus channel Kak Arina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Arina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama, setelah membaca teks, adik-adik dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, adik-adik dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik, jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 77 ya. Nah kita lihat di sini jenis hewan ada bermacam-macam adik-adik, ada hewan buas dan juga ada yang jinak. Nah kita mau mengelompokkan hewan-hewan yang ada di gambar ini menjadi hewan buas dan hewan jinak ya. Ada ikan, ada ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Karina sudah menggunting hewan-hewan tersebut di sini ya. Nanti akan Karina pindahkan berdasarkan apakah hewan ini adalah termasuk hewan buas ataupun hewan jinak. Yuk kita mulai satu persatu. Yang pertama di sini ada ikan. Ikan ini hewan buas atau jinak ya adik-adik? Nah, Karina kasih tahu dulu, hewan buas itu adalah hewan yang dia hidup di alam liar, adik-adik ya. Nah, hewan-hewan tersebut ini berbahaya kalau kita dekati, ya, bisa menggigit, ya, mencakar atau membahayakan kita. Nah, kalau yang jinak ini yang kita temui setiap saat. Contohnya hewan-hewan yang ketika kita temui, kita pegang atau kita lihat dia tidak akan mencakar, tidak menggigit seperti itu, ya. Yuk kita lihat kalau ikan adik-adik bisa menggigit kita enggak, ya. Atau kalau misalnya ada di akuarium, ya, dia tidak akan mengganggu kita. Nah, ini termasuk hewan yang jinak, ya, dia tidak akan menyerang kita. Kemudian ular. Nah, ular ini tinggalnya di alam liar ya adik-adik. Kalau ular ada bisanya nih, bisa itu racun dari ular. Jadi kalau adik-adik tergigit, maka akan terkena bisanya dan kemudian ini bisa berbahaya. Jadi ular termasuk ke dalam hewan buas. Lalu buaya. Nah, buaya ini juga bahaya ya adik-adik. Buaya ini bisa memakan manusia hidup-hidup, ya. Bahkan dia akan menelan langsung, ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini kita masukkan ke hewan buas. Lalu kupu-kupu. Aduh, kalau kupu-kupu sih lucu ya adik-adik. Ini dia hewan jinak, ya. Dia tidak menyerang. Kemudian harimau. Harimau ini juga hewan liar. Dia kalau didekati bisa mencakar, menggigit. Kemudian juga terakhir ada ayam. Ayam pastinya hewan jinak, ya. Jadi keenam ini sudah kita kelompokkan. Hewan buasnya ada ular, buaya, dan harimau. Hewan jinaknya ada ikan, kupu-kupu, dan ayam. Yuk kita lanjut. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu, ya adik-adik. Nah, kita lihat yuk tugas kita. Tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang dibaca tadi ya adik-adik di sini. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada teman kamu. Nah, kita lihat di sini adik-adik. Dari bacaan ini yang bisa kita ambil sebagai kalimat pemberitahuan adalah yang ini ya, bahwa untuk memelihara binatang buas kita harus dilatih. Nah, ini sudah Karina buatkan. Hewan buas hanya bisa dipelihara oleh orang yang sudah dilatih, ya.
Oke, kemudian selanjutnya. Tugas kita selanjutnya, tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Ya. Nah, kita lihat yuk. Di sini Karina berikan contoh 3. Adik-adik nanti boleh buat dengan kata-kata sendiri. Ini Karina sebagai acuan. Contohnya yang pertama, jangan mendekati kandang singa jika sedang berkunjung ke kebun binatang. Lalu yang kedua, jangan menyentuh ular karena bisanya beracun. Tadi bisa yang Karina ceritakan ya, yang ada di gigitan ular. Dan yang terakhir, cukup lihat dari jauh saja jika ingin melihat buaya. Ya, karena apa tadi? Karena buaya bisa melahap manusia hidup-hidup. Ya, baiklah, itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang diberikan. Ditunggu video berikutnya adik-adik. Dadah!